Yang namanya manusia itu udah pasti kagak luput dari kesalahan. Mau itu kesalahannya kecil, mau itu kesalahannya besar, ya udah kalau udah salah mah udah salah aja. Tapi nih gue kasih tau aja, kalau kita ini yang lahir di zaman sekarang itu termasuk beruntung banget loh guys. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Ya kayak lu lihat aja. Zaman-zaman dulu tuh penyiksaannya tuh sadis-sadis banget. Lu mau kesalahan kecil, kesalahan besar, itu hukumannya tuh bener-bener mati. Dan gak cuman mati aja, gak cuman ditembak doang. Bahkan hal kecil, kesalahan kecil aja tuh lu bisa bener-bener disiksa. Kalau zaman sekarang kan lu mau curi, lu mau zina, lu mau membunuh orang, ya udah seberat-beratnya hukuman paling ya penjara seumur hidup atau mungkin tembak mati. Dan lu gak ada disiksa-siksa dulu gitu. Beda lagi nih dari zaman dulu. Dan sekarang kita bakal ngebahas siksaan-siksaan paling mengerikan yang pernah terjadi di dalam sejarah. Tapi sebelum itu gue pengen lu semua tonton video ini sampai habis karena penyiksaan zaman dulu tuh bener-bener mind blowing semua guys. Dan menurut gue pribadi ini kita harus tahu karena ini jatuhnya sejarah. Tapi sebelum itu kalau lu suka sama video gue dan mau terus mendukung gue silahkan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, gue Agi Helena, langsung aja ke videonya. Yang ketujuh ada Catherine Wheel. Nah, Catherine Wheel ini merupakan salah satu alat siksa paling mengerikan dalam sejarah di Eropa pada abad ke-18 dan juga abad ke-19. Menurut legenda yang paling beredar, itu Catherine Wheel ini tuh dinamai dari Santa Catarina dari Alexandria. Menurut legenda, Santa Catarina ini merupakan santo Kristen yang hidup pada abad ke-4 Masehi. Nah, kemudian si Catarina ini tuh menjadi seorang martir. Kalau kalian belum tahu martir itu apa, martir itu tuh seperti seseorang yang rela mati untuk mempertahankan imannya dan juga agamanya. Nah, jadi di sini tuh si Catarina ini mempertahankan agamanya, agama Kristen. Tapi di saat dia mau disalib, roda yang untuk menyiksanya itu tuh tiba-tiba dengan ajaibnya hancur. Katanya menurut legenda sih gitu yang beredar. Cuman gak tahu lagi pastinya gimana. Jadi Catherine Wheel ini tuh merupakan siksaan dari roda yang terbuat dari kayu. Jadi rodanya tahu gak kayak roda-roda delman atau kereta kuda pada zaman dulu. Nah itu bentuknya yang bulat kayak gitu roda. Terus nanti manusianya tuh ada di atasnya roda. Jadi ini roda, manusianya ada di sini. Nah baru setelah udah diikat korbannya itu dipukulin pakai gada besi. Jadi yang besi paling gede banget tuh dipukul-pukulin tuh sampai gila. Nah dari sini para korban itu pada diremukin tulang-tulangnya di atas roda sampai tulangnya tuh bener-bener berkeping-keping. Di saat penyiksaannya itu udah selesai, udah bener-bener pasti rata-rata korban yang disiksa melalui ini gak ada tulang yang tersisa tanpa patah. Yang paling mengerikannya lagi, siksaan ini tuh berlangsung sampai berjam-jam bahkan berhari-hari. Kayak bayangin itu nyawa orang masih belum mati. Kayak ya udah lu disiksa di saat tulang-tulang lu tuh udah remuk, udah nggak berdaya, tapi lu masih hidup dan lu terus-terusan dipukul-pukul sampai tulang-tulang lu tuh bener-bener patah semua dan akhirnya lu mati. Pas gue tahu ini tuh berjam-jam sampai berhari-hari, gue nggak kebayang ini tuh sakitnya sesakit apa. Karena gue kira awalnya tuh di saat dipukul pakai besi, dia udah yang kayak langsung mati seketika, ternyata enggak. Rata-rata korban-korbannya ini tuh bener-bener berjam-jam sampai berhari-hari tuh masih hidup guys. Yang keenam ada kematian oleh tikus. Ya oke lah, terdengarnya seperti konyol ya, kayak lo mati sama tikus. Tapi ternyata ini lebih dari itu guys, ini bener-bener yang, wah parah sih. Intinya sih kayak gue nggak tahu, ngide banget nih orang zaman dulu menjadikan tikus itu sebagai alat penyiksaan. Bahkan nih ya, yang paling epicnya lagi, tikus-tikus ini tuh sebagai sarana kematian yang paling buruk untuk sebagian orang yang kurang beruntung atau mendapat siksaan ini. Jadi korban ini tuh seperti disiksa tapi dengan cara dimakanin sama hewan gitu. Disiksanya dengan hewan. Bentuk penyiksaan ini khusus berasal dari Roma kuno di abad 17 sampai ke-18. Dan penyiksaan ini menjadi terkenal di Eropa dan juga Asia. Kebanyakan di era itu tuh Cina sama Inggris yang paling banyak untuk menyiksa nih orang-orang yang bersalah dengan cara yang tidak manusiawi atau sadis lah intinya. Nah bentuk penyiksaannya tuh kayak gimana? Jadi penyiksaannya tuh berupa kayak korban ditelentangin, terus agak disayat-sayat dulu nih perutnya. Lalu setelah itu dia kasih tikus-tikus di atasnya. Dan biar tikus-tikus ini nggak kabur, jadi mereka tuh tutupin pakai ember logam gitulah yang biar ngiket tikusnya untuk makanin aja nih, lu makanin aja, gue kasih makan nih gitu. Dan ya udah karena tikus-tikus ini juga kelaparan dan ya udah tahu kan kalau tikus pemakan segalanya, tikus-tikus ini akhirnya menyiksa korban dengan cara menggigit bahkan memakannya. Ternyata siksaan ini belum selesai sampai di situ guys. Wah lebih gila lagi nih ternyata. Jadi batu bara itu yang dipanasin langsung ditaruh di atas ember logam ini.
bukan menyakitkan bagi orang tersebut, tapi ini juga bikin si tikus-tikus ini tuh makin liar, makin ganas ternyata. Otomatis karena tikus ini kepanasan dan dia nggak tahu cara keluar, dia menggali tubuh korban ini sampai benar-benar bolong. Sampai ya udah tikus ini ketemu jalan keluarnya. Jadi yang ditaruh itu ternyata tikus tanah. Notabene tikus tanah ini tuh demen yang namanya ngegali. Kalau dia udah mepet, udah nggak tahu jalan keluar, dia ngerasa kepanasan, ya udah makin digali aja tuh badan orang. Ini menurut gue akal paling gila sih untuk menyiksa ya. Karena bisa-bisanya loh orang zaman dulu kepikiran untuk pakai tikus tanah, tikus penggali tanah itu untuk nyiksa orang. Dan bentuk siksaannya tuh ya udah tikusnya kayak ngegali badan si korban ini. Wah gila sih itu. Biasanya korban-korban yang disiksa dengan cara ini merupakan tawanan perang di Eropa. Biasanya mereka itu diinterogasi, terus kalau mereka masih bohong-bohong nih, ya udah itu siksaannya bakal terus berlanjut. Terus kalau dia jujur itu dilepasin dong tikus-tikusnya. Oh tidak. Semakin dia jujur, semakin dia ngerasa salah, ya udah semakin dia mati. Jadi di sini konsepnya lu kayak serba salah aja gitu, lu mau ngebentak salah, lu mau denial salah, lu mau jujur lebih salah lagi. Ya udah intinya kalau udah kayak gitu udah pasti mati lah intinya. Yang kelima ada ruang putih. Ya kalau untuk di zaman sekarang kayaknya tuh ruangan estetik banget ya kedengerannya. Bersih, putih, sofa putih, barang-barang di sana putih, semua cerah bersinar lah. Dan menurut gua salah satu cara penyiksaan ini tuh yang paling unik di antara yang lain. Emang sih orang keluar dari ruangan putih ini dia nggak luka-luka, nggak ada besetan apapun, tapi ternyata mereka tersiksa banget guys. Bukan tersiksa dari fisik, tapi tersiksa dari batin maupun otak. Jadi korban-korban yang disiksa dengan cara ini, itu tuh disuruh masuk ke ruangan yang serba putih, bahkan pakaian tahanannya aja tuh sampai putih. Mereka dikasih makanan-makanan yang serba putih, dan ternyata dari keputihan dan kebersihannya itu, rata-rata orang yang habis keluar dari ruangan putih ini tuh mentalnya kena. Jadi ada salah satu tahanan bernama Fahrafar pada tahun 2002. Dia ini adalah warga negara Iran. Si Fahrafar ini dituntut dengan tuduhan pencemaran nama baik atas kejahatannya di kampanye melawan pemerintah Iran. Nah ternyata tuh ini bukan pertama kalinya dia disiksa. Dia sempat diinterogasi dan sempat disiksa-siksa di masa lalu ternyata. Nah kali ini dia di penjara Evin di Teheran. Wah itu dari segi ruangan, perabotannya, bahkan makanannya yang disajiin itu serba putih semua. Dia nggak lihat warna lain selain warna putih guys. Nggak ada lagi yang dia lihat selain cahaya terang benderang di atas kepalanya 24 jam dan juga suara-suaranya yang terdengar dari isi pikirannya sendiri. Dan dia akhirnya mulai kehilangan kewarasannya. Nah dari situ Fahrafar menjadi paranoid, jadi nggak bisa tidur, dia juga nggak bisa berpikir jernih. Pokoknya tuh suara-suara yang ada di isi kepalanya itu terdengar lebih jelas daripada apapun. Hanya dalam kurun waktu beberapa bulan dia ada di sana, dia bener-bener gak ngenalin wajah orang-orang sekitarnya yang dia cintai. Kayak bahkan tuh dia mikir gue lebih mending mati gitu. Gue mending mati disiksa daripada gue harus kayak terjebak dalam ruangan putih yang bener-bener gak manusiawi gitu. Dan gak ada akhirannya. Ya emang sih kalau dari segi fisik tuh mereka gak ada luka-luka atau goresan apapun itulah. Tapi mental mereka itu disiksa selama seumur hidup. Dan dari sini para korban yang rata-rata terjebak dalam ruangan putih ini harus menderita paranoid seumur hidup. Yang keempat, ada kematian dengan 1000 luka. Fang Xiaoru merupakan seorang politikus Tiongkok dari dinasti Ming. Dia dijatuhi hukuman mati pada tahun 1402. Dari situ para penyaksi cuma bisa ngelihat si Fang ini tuh berdiri di rantai kayu yang diikat dan tinggal menunggu nasibnya yang paling mengerikan itu. Bagi dia kematiannya itu sangat tidak manusiawi, terburuk dari apapun itu. Siksaan ini tuh dinamakan lingci atau pemotongan lambat. Dan metode ini cukup populer untuk menyiksa para penjahat bagi Kaisar Tiongkok pada masa lalu. Nah dari namanya aja tuh udah sangat jelas ya. Pemotongan lambat. Jadi korban ini tuh bakal dipotong atau diiris-iris dengan cara lambat. Jadi bukan yang kayak lo cuman set. Oh tidak. Pergerakan itu lambat ya. Jadi kayak kalian nih yang demen cutter nih. Dengan cara lambat. Dihayatin gitu caranya. Jadi korban ini tuh bakal disayat-sayat secara lambat sampai akhirnya ke tahap terakhir yaitu pukulan terakhir. Nah pada masa itu yang menyayat-nyayatnya itu namanya si Algojo. Algojo ini mendekati Fang dengan pisau yang paling mematikan di tangannya. Wah di situ keramaian udah yang kayak nggak nyaman nih. Dan di situ Fang sebagai korban udah menarik napas dalam-dalam kayak
udah pasrah aja gitu. Dan Algojo ini ternyata adalah tukang daging, yang dimana dia udah tau lah cara-caranya untuk kayak motong-motong daging. Pokoknya tuh penyiksaan ini tuh makin naik levelnya. Dari anggota badan dada, sampai akhirnya naik ke leher, sampai akhirnya naik ke wajah. Dan pembantaiannya ini tuh ternyata pelan-pelan dan hati-hati banget gitu. Jadi bener-bener kayak menghayati banget goresnya. Wah, di situ sakitnya bukan main luar biasa dong, kayak disayat-sayat dengan pelan-pelan gitu. Algojo melanjutkan sayatannya dengan hati-hati dan bener-bener mastiin kalau Fang yang sebagai korban ini selamat untuk menerima pukulan terakhir. Ternyata guys, metode penyiksaan ini tuh udah terkenal banget di Cina dan terus-terusan dipakai. Dari abad ke abad itu ternyata selalu dipakai metode penyiksaan ini. Bahkan ya katanya untuk sampai saat ini, metode ini dikatakan masih ada dan sering digunakan untuk menyiksa, untuk mengeksekusi orang. Wah, itu jujur kayak nggak kebayang sih kalau 2024 tuh masih ada metode kayak gini. Kalau ini metodenya cuma berlaku di masa lalu, kayak oke lah gitu. Cuman ternyata didengar-dengar tuh masih ada metodenya sampai sekarang. Gimana menurut kalian? Yang ketiga ada choke peer. Choke peer ini merupakan salah satu alat penyiksaan yang sangat menyakitkan. Seperti namanya, choke yang berarti mencekik. Jadi dia ini mencekik para korbannya, dan peer. Jadi alat ini bentukannya tuh kayak buah peer. Nah, alat ini tuh terdiri dari kunci sekrup yang dimana kalau alat ini diputar, itu dia makin melebar. Biasanya alat ini tuh bakal diarahin ke mulut korban. Jadi kayak alatnya tuh akan dimasukin ke mulut korban, terus diputer. Bahkan ya, sorry banget. Alat peer ini nggak cuma bisa dimasukin ke arah mulut korban doang. Ternyata alat ini juga sering digunakan untuk menyiksa korban masuk ke dalam lubang alat kemaluannya maupun alat BAB-nya. Nah, biasanya nih, orang-orang yang menjadi korban penyiksaan menggunakan alat peer ini merupakan orang-orang dengan kejahatan seksual, penistaan agama, dan juga kejahatan moral. Sebenarnya gue agak setuju nih sama penyiksaan yang satu ini. Karena kalau udah mencakup sama kejahatan seksual, itu udah nggak bisa dikasihanin lagi lah intinya. Dan memang harus diberi siksaan sampai segitunya gitu. Bahkan kan ini juga berkaitan dengan, alat vital dan alat kemaluan lah intinya. Yang dimana itu tuh menurut gue cocok sama orang-orang yang melakukan kejahatan seksual. Tapi ternyata penggunaan alat ini juga semakin kontroversial di dalam hukum modern. Yang kedua ada the Spanish donkey. The Spanish donkey atau keledai Spanyol merupakan alat penyiksaan yang digunakan pada abad pertengahan dan juga pada masa Renaissance di Eropa. Jadi alat ini tuh terdiri dari papan panjang yang ramping terbuat dari kayu. Nah, sisi dari alat ini tuh bentuknya kayak segitiga gitu yang menyerupai punggung keledai, makanya namanya the Spanish donkey. Nah, bentuk penyiksaan dari alat ini nanti korban bakal ditaruh di atas. Jadi kan ini kan papannya. Nah, nanti tuh korban bakal kayak berdiri di sini. Bukan berdiri, kayak duduk, cuman arahnya kayak gini, kayak berdiri, seolah-olah berdiri. Nah, terus nanti kakinya tuh bakal diikat pakai beban yang sangat berat. Dan juga tangan-tangannya dia ini bakal diikat sama badan-badannya. Tujuannya adalah biar korban tuh mendapatkan siksaan yang ekstrim. Karena berat yang terikat di kakinya itu, nanti si korban ini tuh lama-lama bakal kayak turun ke bawah gitu. Nah, karena tubuh korban ini merasa kayak ditekan, seringkali korban-korban ini tuh mendapatkan luka yang serius bahkan kematian akibat pergeseran berat yang tidak merata. Alhasil, sorry banget, alat kemaluannya itu tuh soal kayak lama-lama makin robek gitu. Dan lama-lama robeknya tuh kayak makin tinggi. Dan itu bisa kemungkinan besar korban tewas seketika. Ya tapi balik lagi ya, karena ini penyiksaan jatuhnya, nggak secepat itu juga korban dapat langsung mati. Jadi awalnya si korban bakal ngerasain pergesekan yang ekstrim dulu nih, kesakitan. Terus ya udah perlahan-lahan makin robek, matilah akhirnya. Yang pertama, dikuliti hidup-hidup. Intinya siksaan kali ini tidak diragukan banget lah keekstrimannya. Makanya dia bisa di posisi pertama. Bahkan ini siksaannya bisa dibilang lebih ekstrim dibanding siksaan-siksaan yang sebelumnya tadi kita bahas. Pokoknya nggak usah kebayang deh sama rasa sakitnya. Kalian ada kulit yang lupas di sini aja kalian potek gitu, itu sakitnya luar biasa kan. Ini lagi seluruh tubuh dikuliti secara hidup-hidup. Kalian bayangin ya, dari abad ke-13 sampai abad ke-18. Wah, berapa abad tuh? 5 abad. Ini merupakan metode penyiksaan yang paling populer di Cina maupun di Inggris. Dan ternyata katanya penyiksaan ini tuh masih ada sampai sekarang. Bisa dibilang penyiksaan tertua. Tujuan dari penyiksaan ini adalah membuat penderitaan yang besar untuk si korban. Karena kalian bayangin ya, yang tadi sebelumnya kan cuma disayat-sayat pelan-pelan doang. Nah, ini disayat-sayat, terus bagian sayat-sayatnya tuh kayak bagian awal untuk dikulitin. Jadi jatuhnya bukan disayat doang nih. Kayak disayat, dikulitin juga.
Bagian epicnya lagi nih ya, di saat mereka tuh disayat sama dikulitin, itu tuh korban masih sadar banget malah. Dan ya udah, si korban cuman bisa teriak, nahan tangis, bahkan udah nangis kejer kayaknya ya. Dan semakin lama semakin menyakitkan. Tapi ternyata epicnya nggak cuma di situ doang. Sebelum berjalannya penyiksaan ini, ternyata tuh si korban udah disuruh siap-siap duluan. Nih kalian pasti mikir kan, kalau si korban ini disuruh siap-siap biar nanti penyiksaannya dia nggak bakal ngerasa sakit atau meminimalisir kesakitan. Oh tidak, ternyata dari siap-siapnya aja nih udah yang menderita banget nih. Jadi kan kita namanya manusia kan tubuhnya keras gitu ya. Jadi tuh badannya si korban ini dilunakin terlebih dahulu. Nah, dilunakinnya tuh dengan cara apa? Ternyata disuruh jemur di bawah terik matahari. Jadi kayak seolah-olah tuh dia dibakar dulu, direbus dulu sampai bener-bener meleleh gitu, bener-bener lunak tubuhnya semuanya. Baru deh disayat-sayat terus dikulitin. Terus setelah mereka dikulitin nih, kalian ngira kalau mereka tuh bakal langsung mati? Enggak guys. Jadi ya ternyata rata-rata korban-korban ini yang habis dikuliti biasanya makan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari untuk meninggal. Nah meninggalnya tuh karena apa? Karena mereka ini tuh kekurangan darah secara lambat. Bayangin, mereka tuh kekurangan darah secara lambat loh. Gak cuman kekurangan darah, di sini mereka juga ngalamin yang namanya sesak nafas. Kalian kira cuman sampai di situ doang? Enggak. Karena mereka dikuliti, pastinya mereka ini udah yang kayak bau amis atau dibilang udah kayak bau bangke gitulah. Nah karena faktor ini, serangga pun akhirnya kayak terpancing dong sama mereka. Dan alhasil mereka ini juga ada yang diserang sama serangga. Jadi serangga-serangga ini tuh kayak makanin daging-dagingnya mereka. Oh terus dia habis dimakan serangga, habis sesak napas, habis kekurangan darah, dia langsung mati? Enggak. Ya. Mereka bahkan sempat mengalami demam yang paling ekstrim. Pokoknya demamnya ini pastinya lebih mengerikan dari demam-demam biasanya. Baru habis setelah itu, mereka dinyatakan meninggal dunia. Ya menurut gue dari siksaan-siksaan yang sebelum-sebelumnya ya, ini merupakan yang puncaknya sih. Karena kenapa? Mereka tuh kayak perlahan-lahan gitu. Cuman sakitnya terus-terusan. Dari mereka di bawah sinar matahari, dilepuhin. Terus habis dilepuhin mereka disayat. Habis disayat ternyata itu awalan dikulitin. Sampai akhirnya mereka dikulitin itu mereka kekurangan darah, dimakan serangga, sesak nafas, bahkan sampai demam tinggi. Berhari-hari mereka harus ngalamin hal-hal sakit seperti ini. Ini epic banget sih menurut gue kalau siksaan yang pertama ini. Itu dia guys, tadi siksaan-siksaan paling mengerikan, paling sadis dalam sejarah. Sebenarnya nih, kalau mau bahas siksaan-siksaan zaman dulu itu tuh ada banyak, ada puluhan bahkan bisa sampai ratusan. Dan di sini gue ngerangkum beberapa siksaan yang bener-bener menurut gue tuh paling ekstrim ya. Dan bahkan yang paling epicnya lagi sih menurut gue, beberapa siksaan tadi tuh ternyata masih dibawa metodenya sampai sekarang. Kayak ini udah zaman 2024 loh. Udah zaman modern, hukum modern. Ternyata masih banyak negara-negara di belahan dunia lainnya yang masih menggunakan metode penyiksaan-penyiksaan tersebut. Ya pokoknya intinya kita masih beruntung lah tinggal di Indonesia. Kayak di zaman sekarang paling hukumannya apa sih? Penjara seumur hidup. Atau bahkan hukuman mati. Ya hukuman mati orang biasanya langsung mati gitu kena tembakan. Gak nyampe yang bener-bener disiksa sampai berhari-hari baru mereka mati. Gimana menurut kalian atas siksaan-siksaan tadi yang udah kita bahas? Apakah menggelikan atau B aja? Atau ini tuh bener-bener mimpi buruk kalian karena kalian bener-bener ngebayangin siksaannya? Dan dari sini kita juga dikasih pelajaran ya, untuk tidak membuat kejahatan-kejahatan, mau itu baik yang kecil sampai yang besar. Kejahatan adalah kejahatan. Karena rata-rata dari siksaan yang udah kita bahas tadi, korban-korban penyiksaan tersebut merupakan pelaku-pelaku penjahatan. Mau itu penjahatan seksual, penjahatan keagamaan, penjahatan moral, intinya itu berkaitan dengan kejahatan. Dan walaupun di era zaman sekarang udah nggak ada penyiksaan-penyiksaan seperti itu lagi, apalagi di Indonesia, baiknya kita senantiasa selalu berbuat kebaikan, menolong seksama, ketimbang harus berbuat kejahatan. Oke guys, mungkin segitu aja untuk video hari ini. Gue minta maaf kalau terdapat kesalahan dan terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. Kalau kalian request, Kak, tolong dong bawain kasus ini. Kak, tolong dong bawain tragedi ini. Boleh banget untuk tulis komentarnya di bawah. Oke, gue Ayu Herlina. See you in the next video. Bye-bye.